Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat tahun baru 1 Januari 2026. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, kita ada di tahun 2026. Satu firman Tuhan buat kita semua sebagai petunjuk buat kita di tahun 2026. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, biarlah di tahun 2026 ini Tuhan mengingatkan kepada kita akan kasih kita kepada Tuhan, akan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri senantiasa menyertai kita supaya di tahun 2026 ini kita semakin hari semakin mengerti rencana dan kehendaknya Tuhan. Kalau di tahun yang lalu kasih kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di tahun 2026 ini kita semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Biarlah setiap buah-buah roh yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani semakin melimpah dalam kehidupan kita, dan kita semakin hari berbuah lebat, dan kehidupan kita semakin dirasakan oleh banyak orang. Di tahun 2026 kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi percayalah ketika kasih kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, kelemah lembutan, penguasaan diri melimpah dalam kehidupan kita, maka kita dimampukan untuk bisa melewati tahun ini dengan iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan. Apapun yang sedang terjadi nanti, yang akan terjadi, bahkan yang kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi percayakanlah seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia selalu ada bagi saudara-saudara. Apapun menjadi pergumulan kita di tahun 2026 ini, kita serahkan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat ke-7 berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kamu. Jadi ketika kita khawatir, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apapun yang kita khawatirkan di tahun ini, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saya dan saudara. Filipi 4 ayat ke-13, firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, kata firman Tuhan. Bila segala perkara di tahun 2026 ini kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menolong saya dan saudara. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk memberikan jalan keluar atas setiap masalah-masalah yang mungkin kita hadapi di tahun 2026. Dimanapun saudara berada, dimanapun kita mendengarkan firman ini, biarlah menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi sumber pertolongan buat kita, supaya di tahun 2026 ini kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, yang membawa kita ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Bahkan sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, firman Tuhan berkata, Dia akan menghibur kita dengan tongkatnya. Mazmur 121 ayat yang pertama, dari manakah datang pertolongan itu? Dari manakah datang pertolongan di tahun 2006? Firman Tuhan berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita di tahun 2026 sampai di tanggal 31 Desember yang akan datang di dalam pertolongannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur kami boleh ada di tahun baru tanggal 1 Januari 2026. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Semua yang mendengarkan channel ini kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Apa menjadi kerinduan hati mereka, yang menjadi mimpi-mimpi mereka bila menjadi kenyataan. Segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Apapun menjadi doa-doa mereka, Tuhan menjawab sesuai dengan rencana dan kehendak Engkau Tuhan.
Diberkatilah setiap kami waktu masuk dan waktu keluar. Dan diberkatilah untuk kami kerjakan tangan kami, baik kami yang bersekolah, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, usaha, bisnis, apapun Tuhan. Baik kami yang tinggal di kota-kota besar maupun di kota-kota yang terpencil sekalipun, Engkau ada di sana Bapa untuk menolong setiap pergumulan kami. Terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.